Nah, kalau Bro Anya gimana? Iya. Kalau aku sih pasti beda lah, beda level ya, beda kelas sama Bro Budi ya. Beraktivitas itu karena suka ya, karena nanti berteman dengan banyak orang, terus sebenarnya dia membuat kita lebih dewasa ya. Jadi orang waktunya semuanya 24 jam. Tapi kok bisa ada orang yang bisa mengatur waktunya untuk jadi aktivis juga, untuk belajar juga, untuk yang lain juga. Nah, jadi aktivis itu apa ya, pematangan dan itu udah kurasain dari SD ya. Jadi kalau kita bisa bagi waktu, bisa bagi perhatian, terus bergaul dengan banyak orang, itu pasti kita jadi lebih baik daripada orang yang nggak pernah ngalamin proses yang sama. Kita umurnya sama, waktunya sama, tapi semakin banyak yang kita bisa lakuin dan bikin kita lebih hebat, kenapa enggak gitu. Jadi itu yang membuat, dan plus lagi teman ya. Sekarang kalau saya punya rumus, orang tuh sukses itu karena satu, ya karena Allah mau ya. Satu gitu kan, karena luckiness itu nggak bisa dibeli ya, pas Allah yang mau gitu. Yang kedua itu jaringan. Ya komunikasi, keempat baru kemampuan. Jadi dan jaringan komunikasi itu di mana kita asah, bukan di kampus tapi dari aktivitas gitu menurut aku sih. Jadi kalau ditanya apa pentingnya, penting banget, dan itu harus kayaknya bukan hanya sampingan, tapi itu harus dilakukan, karena kalau enggak kita kehilangan banyak waktu untuk jadi lebih baik lah gitu. Intinya hablum minannasnya. Iya pasti banget. Tapi emang setuju nih Bro Nis nih ya. Akhirnya kan dua teman kita ini aktivis dari awal kuliah sampai sekarang, karirnya juga lumayan. Strong banget gitu loh ya kan. Artinya kita kan membuktikan gitu ya. Makanya ini kita coba undang yang sudah membuktikan. Jangan belajar terus juga gitu ya. Nah, ya silakan Bro Budi. Jadi misalnya terkait dengan apa yang dikatakan oleh Tina tadi, bahwa kadangkala kenapa sih kita misalnya usia sama, mungkin jurusan sama, malahan gitu ya di IPB sama dengan banyak persamaan, tapi kok output berbeda gitu kita. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politisi, ada yang mungkin pengangguran aja misalnya gitu ya, ada PNS dan lain-lain gitu. Nah, mungkin saya sedikit hanya menguatkan. Jadi betul kata Tina, maaf saya bilangnya Tina saja gitu kan, Mbak Tina. Prinsip dasarnya itu semua kehendak Allah. Tetapi ada satu evaluasi yang sangat penting ternyata secara manusiawinya. Walaupun kita kuliah sama dan lain-lain sama, ternyata kita beda memanfaatkan waktu, Bro. Ini yang mengapa secara teorinya capaian-capaian kita berbeda. Kalau kita memanfaatkan waktunya lebih, saya yakin sibuk. Keluarga saya lebih banyak, Bro, dari yang lain. Tetapi saya malah lebih bisa banyak menyelesaikan banyak hal, gitu kan? Gitu. Yang kalau cuman punya keluarga satu, beli mobil paling 2, Bro. Tapi begitu punya keluarga 2 jadi 4, Bro. Itu bisa gitu. Dan ini motivasi juga ya. Ini Antoni memotivasi saya terus gitu. Luar biasa gitu. Maksud saya dengan bermaksud sama sekali tidak menggurui kepada siapapun ya. Apalagi kita kawan-kawan ini kan 3-4 ini semua berhasil dengan pendekatan dan dengan kapasitasnya masing-masing, dan kita yakin semua berhasil, tidak ada yang lebih di antara kita. Hanya saja menurut saya nih, alumni IPB ini hebat, Bro. Mohon maaf ya, kita berlebihan. Kita ini hebat. Cuman kadang dan orang melihat kita ini singa. Tapi kadangkala yang dianggap hebat, yang dianggap singa ini merasa kucing, itu yang jadi masalah, gitu kan? Sehingga energi berpikirnya, energi geraknya yang harusnya bersikap dengan energi singa, yang dipergunakan energi kucing, Bro. Gitu. Sehingga tidak memberikan dampak yang lebih besar. Saya sedikit contoh, Bro, sebagai anggota dewan. Saya begitu jadi anggota dewan di periode kedua, saya punya visi harus menjadi anggota DPRD terbaik seluruh Indonesia, Bro. Bukan lagi se-Kabupaten Bekasi. Seluruh anggota DPRD di 3 kelas yang berbeda. DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI sekalipun. DPR RI itu tenaga ahlinya ada 7, Bro. Masing-masing itu gajinya 10 juta. Gitu. Ada 550 anggota DPR RI kali 7. Hampir 3.500 tenaga ahli. Saya ingin terbaik dari sisi mana?
Nah, saya sedikit cerita di Kabupaten Bekasi Dewan ada 50. Rata-rata bukan dari universitas terbaik, bro. Rata-rata malahan dari Universitas Ruko gitu kan, begitu kan? Atau mungkin kuliah seminggu sekali, sebulan sekali, terus di wisuda gitu. Nah, saya memposisikan bahwa saya IPB beda dengan kawan-kawan. Saya tidak maksudnya merendahkan mereka, tidak. Tapi kalau saya sebagai alumni IPB, cara kerjanya sama dengan mereka yang bukan kuliah di IPB. Mereka punya nilai 7, saya 7, kita bego kasarnya gitu kan. Mereka berapapun nilainya terserah. Nah, maksud saya gini, saya terbaik dari sisi mana? Saya punya prinsip harus merencanakan apa yang dilakukan dan melaporkan semua yang dikerjakan. Sehingga sejak dilantik saya tanggal 5 September sampai hari ini, bro, 22 bulan masuk 23 bulan persis nih sekarang. Saya tuh punya laporan yang tebalnya sudah hampir 3.000 halaman. Dan itu laporan kinerja harian. Saya yakin mungkin 3-4 tahun, tahun kelima saya bisa dapat jadi rekor muri tuh sebagai anggota DPRD yang bisa mempertanggungjawabkan secara publik terkait dengan kinerjanya. Dan itu tercatat semua, bro, lengkap gitu. Dan itu tidak dilakukan orang lain, malahan orang lain memikirkan pun tidak. Kalau bicara berat, bro, ngurusin keluarga, gua mah lebih banyak, ngurusin usaha, ngurusin laporan itu tiap hari itu. Dan qadarullahnya semuanya bisa dijalankan dengan baik. Keren banget. Jadi ini bisa nggak, Bro Anis, kita ambil sedikit semacam summary lah gitu ya. Artinya dengan terbiasa aktivis gitu ya. Jadi seperti yang diceritakan tadi Bro Inya sama Bro Budi, karena sudah terbiasa aktivis, sudah terbiasa manajemen waktu gitu ya. Manajemen waktu kan boleh dikatakan, kalau saya juga sering sampaikan, kita ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, semuanya sama-sama punya tangan dua, ya kan? Apa sih yang membedakan kita kan pola pikir. Tapi coba tanya sama Bro Budi, kenapa sih jadi pengusaha juga? Karena kalau buat saya nih ya, menjadi aktivis itu ada ongkosnya. Ya. Ongkosnya itu adalah ketika kita masuk satu pekerjaan, punya ideologi yang nggak bisa ditawar. Itu jadi aktivis itu kita belajar tidak cuma bagi waktu, tapi kita belajar ideologi. Dan itu tuh nempel ya. Misalnya apa ya? Voluntaritas ya. Voluntaritas, terus kemudian bekerja lebih daripada sekedar standar. Sementara kita nggak, kalau saya gitu, Bro Budi saya yakin juga sama, itu kita nggak pernah menempatkan organisasi kita sebagai sumber duit. Gitu. Jadi ketika bekerja itu saya setengah mati ketika jadi dosen, gaji saya tahu segitu. Yang saya utamakan sekarang adalah begitu ada apa aja yang bikin saya lebih gede gajinya. Ada Serdos, saya ikutin. Saya baru 8 tahun jadi dosen, saya udah mau ngurus rektor kepala karena gajinya lebih gede. Tapi itu pun juga nggak cukup. Kan ada banyak dosen yang nggak mau ngurusin golongan sampai lama gitu kan. Menurut saya sih kerja kita sama, pulangannya nggak sama kan nggak seru ya. Sama harus lebih dong gitu. Makanya saya rajin ngurusin begituan. Nyata maunya pas dapat. Akhirnya saya bisnis. Nah itu yang saya mau tanya sama Bro Budi. Nanti kita ada segmen bisnis, Bro. Ada segmen bisnis. Ininya suaranya nanti kita ada segmen bisnis nih. Ini menarik nih karena saya lihat urusannya Bro Budi nanti nih sama Bro Anya besar juga nih gitu ya. Sebelum kita ke sana ya, ini menarik nih ya Bro Anis ya. Ini mungkin ada yang mau saya tanyakan lagi nih. Ini kan Bro Inya sama Bro Budi dari sononya udah aktivis. Kalau kita misalnya boleh tanya gitu ya, ada nggak kriteria misalnya sama lah kayak kita dulu ya? Saya mau aktif di Himpro, di BM, atau misalnya di HMI, atau misalnya di kami kan banyak dulu kita pilihan ya. Ada nggak kriteria yang dipilih gitu loh? Maksudnya ini juga barangkali bagi trik nih bagi pemirsa yang mendengar gitu ya. Kalau Bro Inya gimana dulu? Atau mungkin ya saya pokoknya ikut aja deh gitu. Yang pertama tuh orang nggak mau jadi aktivis, ikut dulu. Oh ikut dulu ya. Harus mau. Ya. Karena kan banyak orang juga nggak mau kan. Untuk meluangkan waktu, untuk mau belajar, untuk mau. Yang pasti awal-awal masuk, saya sih termasuk agak beruntung ya. Jarang-jarang jadi anggota lama. Biasanya langsung jadi apa gitu. Tapi kalau yang bisa jadi anggota dulu tuh apa nggak masalah. Jadi tapi harus benar-benar mau meluangkan waktu. Kalau nggak mau gimana? Terus kalau pas udah masuk di situ totalitas ya pasti orang akan melihat
bagaimanapun orang pasti punya titik awal. Iya. Nggak mungkin datang tiba-tiba gede. Iya. Kali mahasiswa. Iya. Nah, begitu ke sana ya tunjukin kalau kita pantas diajak. Oh gitu. Tapi dari awal tidak ada misalnya, anggaplah misalnya kriteria yang harus saya masuki kan gitu ya. Kan kita waktu dulu kuliah itu kan biasa bro kan, ada dari Omda gitu kan. Ya. Ada nggak kan dari anggaplah misalnya 10 formulir mana nih yang mau diambil gitu, ada nggak kriteria? Ada pasti ya. Kita lihat yang pasti, kalau dulu sih saya cuma lihat apa yang cocok aja. Oh gitu. Kalau sekarang lebih ke. Tapi kan tadi bro bagus tuh ikut HTI, JI itu gimana itu? Kalau itu masalah pencarian Tuhan itu. Apa itu bro? Maksudnya bagian dari kriteria kan gitu ya bro ya? Semester diliar kara loh. Iya. Dalam pencarian Tuhan. Karena zaman kita dulu ekstrim itu. JI kan terakhir ditutup ya. Iya. JI sampai ditutup. Terus ya kalau itu memang karena pertama kakak kelas yang ngajak. Terus kemudian sudah dicobain, nggak cocok, pindah. Jadi setengah terjerumus lah berarti ya. Terjerumus tuh menjerumuskan diri. Jerumus lagi. Iya. Gitu. Oke, lanjut bro Burianto, gimana bro? Itu kalau bro dulu gimana? Jadi kalau saya sebetulnya sejak SMA udah niat betul aktif di HMI ya, kan waktu itu tahunya HMI salah satu organisasi yang menjadi idola saya waktu itu. Cuman karena kemudian saya sudah langsung aktif jadi marbot masjid waktu itu ya. Jadi marbot masjid di Al-Huriyah. Kemudian saya juga fokus di organisasi internal, sehingga saya tidak keboro tuh untuk ikut aktif di HMI. Dan itu sekarang menjadi cita-cita saya bro. Anak saya sekarang yang paling gede nih, kebetulan kuliah insya Allah di Trisakti. Saya udah ingatkan, soalnya begitu masuk langsung dengan HMI, dan mau saya sambungin dengan kawan-kawan saya yang aktif di HMI dengan senior-seniornya, kurang lebih gitu bro. Nah jadi ada rencana-rencana khusus yang memang dari awal sudah difikirkan, walaupun pada saat kenyataannya ternyata ada sedikit berbeda karena bobot. Halo, suaranya ada bro? Ya, dengar bro. Karena di IPB ini mungkin agak unik ya, artinya suasana kebatinan religiusnya sangat kuat, sehingga saya lebih banyak ke bawah ke situ. Kan hampir 4 tahun saya jadi marbot masjid bro, ngepel kadang gitu kan, tidur kayak cuek gitu kan. Kemudian luar biasa lah, dipaksa rajin kurang lebih begitu. Jadi sangat berkesan lah, dan bukan hanya berkesan, bahwa organisasi ini memang kata Mbak Tina tadi sangat luar biasa, memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan kita saat itu dan hari ini. Gitu bro. Gimana bro Anis? Menarik cerita teman kita. Kalau bro kan memang milih ya organisasi itu. Kalau saya gini, kalau saya awalnya juga tidak milih mana yang ada opportunity ya kan. Kalau saya dulu malah sederhana. Karena kita ini kan dari kampung, makan aja susah. Jadi kita dulu kadang-kadang ada kegiatan, ada makannya gitu ya. Udah ikut aja deh gitu. Jadi awal-awalnya kan kita ikut dulu. Tapi kesininya kita udah mulai selektif kan. Makanya saya dulu misalnya kita HMI ikut ya kan. IAS dulu kita ikut gitu ya. Karena ada yang mau kita tuju. Misalnya ada juga, kami dulu sempat bikin LSM kampus kan, FNet namanya. Jadi kami dari mahasiswa memang sudah mengarahkan ke situ, yang ada unsur bisnis, ya kan, sama apa soft skillnya lah gitu ya. Kalau HMI itu kan memang aktif murni kan gitu ya. Ke semester akhir kita udah mulai ikut-ikutan tuh PK dulu apa kan gitu ya. Tapi di awal-awal tuh nggak milih itu tidak sama dari yang penting ada makannya. Gimana bro nih? Tambahkan. Kalau tampilan tetangga kita udah jadi panggilan bisnis. Kadang-kadang ini kalau datang ini kan nggak diundang. Ya makanya ya. Iya. Intinya tuh nggak ada kota kalau nggak ada waktu. Iya. Jadi kan dia bilang semua orang kampung, kita dari kampung. Semua sih. Iya semua sih. Iya nggak ada kota gitu ya. Kalau nggak ada kampung gitu. Siapa sih yang besarin kota ya teman-teman ini yang memang datang dari kampung punya niat baik gitu kan. Apalagi yang ya bukan masalah cari makan ya, tadi kata Budianto. Ada yang tahlilan, ada yang mungkin kawinan juga cuek gitu ya. Kayak film itu apa namanya? Dulu aku suka gitu. Gitu ya. Ada yang nikah nih ya. Tiap Sabtu makan gitu ya.
Jadi di mana ada ini kita mampir. Kan terakhir aku suka, kan udah bilang sama orang tua, kalau nggak lulus 4 tahun nggak dikirim uang. Orang tua aku beneran nggak ngirim uang. Ngirim. Nggak. Terus kemudian aku kerja di PPIB, tiap Sabtu pakai baju bagus, ikut kondangan. Jadi makan ya? Makan. IPB itu unik banget ya. Saya baru tahu setelah ngajar di swasta, ternyata mahasiswa swasta itu nggak ada yang mau ditawarin makan atau disuguhin. Padahal waktu dulu saya ditawarin makan, ya ampun. Beda. Itu beda zaman juga. Itu hanya milik kita. Iya, beda zaman. Makanya itu kita generasi emas. Cari makan itu hanya milik kita. Silakan Buni. Ya ceritanya sedikit gitu ya. Kalau Nisa sih dari SD misalnya udah ikutan lah gitu ya. Tapi memang mungkin beda background ya. Ada ketidakpedean. Soalnya dulu SMA tuh ketua OSIS. Ya kan? Dari SD tuh udah ikut organisasi lah, yang jadi ketua bidang mading lah atau apa gitu kan sampai. Tapi pada saat kuliah tuh agak sedikit nggak berani karena memang tujuan PMDK itu untuk bantu ibu. Pada saat itu pas banget ibu pensiun. Ya kan, pensiun, ya dia masih bisa ini. Pokoknya intinya 4 tahun nggak mau lama-lama. Gitu. Memang 4 tahun diajak kibek jadi masuk BEM aja ya bantu-bantu aja. Di Pro itu juga bantu-bantu aja. Tapi memang, nah sekarang kalau Nisa bukan mau jadi aktivisnya, memanfaatkan jejaringnya. Kan ketemu Budianto gitu. Jadi memang kita intinya dari sini punya bagian-bagian ya, saling melengkapi lah intinya gitu ya. Bisa pakai Budianto, tapi jangan dijadikan ketiga ya. tadi agak greget juga tuh. Bro Dewan bilang saya manggilnya apa tadi? Nisa ya? Nita ya? Tina aja Tina. Wah ini bisa jadi panggilan kesayangan yang misalnya I-nya jadi Tina gitu ya. Nah, tapi semua ini kan jadi semua ini kan jadi. Saya jujur aja nih, waktu Bro Budianto yang jadi narasumber, siapa lah gitu ya. Gua ada kriteria artis kita ini cocok yang Budianto. Iya minimal. Iya ini juga ya Demelo dan kan salah satu ya. Memanfaatkan jejaring ya. Nah minimal intinya kali mungkin udah umur sekarang semuanya yang sukses ya alhamdulillah ya. Terus yang kedua ini kayaknya juga kita perlu ngegas yang lain. Kayak tadi juga Bro Ajis nulis ya di sini ya kalau jadi PNS kan dia. Nah itu apakah mau jadi pengusaha harus lepas salah satu. Tapi setidaknya nggak harus begitu kayaknya ya. Mungkin Bro Dewan kita pilih kan life is pilihan kita ya. Pilihan kita ya harus dijalani masing-masing. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita ambil quotes-nya nih dari aktivis ya, yang pasti orangnya keren-keren lah, meskipun tadi perlu membanggakan diri sendiri. Pada tahun itu bisa mengumpulkan 400 juta ya nggak apa-apa sombong. Nggak apa-apa itu. Ya nggak. Itu wajib kayaknya sombong kalau begitu ya. Akhirnya trigger gitu kan, trigger buat kita gitu kan. Nah kita harus bisa itu. Jadi ambillah yang baiknya, tinggalkanlah yang buruknya kan seperti itu gitu ya. Setuju. Nah sama selalu petua apa ya? Ya mungkin kalau Pak Arif itu selalu rektor kita. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Mungkin kalau kita terusin aktivis ini nggak ada. Oke, ini yang terakhir nih tentang aktivis nih ya. Sebelum kita masuk ke segmen yang lain, Bro Budianto dulu nih. Sampai sekarang Bro, apa yang membekas di hati gitu loh ya? Sampai saat ini, waktu aktif di mana gitu Bro? Biasanya kan ada itu. Pada saat saya aktif di organisasi ini, di sini gitu. Apa yang membekas sampai sekarang yang tidak bisa kita lupakan gitu? Coba gimana Bro? Saya mungkin selama di IPB ini boleh dikatakan agak hiperbolik Bro. Semuanya betul-betul memberikan kesan sejak masuk sampai kuliah. Karena saya betul-betul menjadikan IPB ini salah satu instrumen bagaimana saya melakukan penguatan dari sisi keaktivisan tadi. Jadi tahapan-tahapan saya jadi mohon maaf ya, jadi ketua BEM melalui Himpro, melalui Komti itu betul-betul menjadi sebuah cerita yang memang bersambung. Tidak lebih enak di tingkat 4 atau di tingkat 1 gitu ya. Jadi mohon maaf agak hiperbolik. Saya IPB betul-betul sangat memberikan bekas, sehingga dengan saya merasa memberikan bekas tadi, jujur saya betul-betul menjaga nama baik IPB dari sisi pendekatan kelasnya tadi. Sehingga saya harus menyesuaikan dengan hebatnya IPB hari ini, apalagi di
dipimpin oleh Pak Arif Satria ya, dengan tidak bermaksud terhadap rektor-rektor sebelumnya gitu. Di zaman hari ini saya semakin bangga dengan pergerakannya rektor muda kita yang Pak Arif Satria yang menjadikan IPB lebih kelihatan gitu. Karena sehebat-hebatnya kita bro, IPB ataupun alumni, kalau tidak diekspos secara baik dengan pendekatan-pendekatan baik, itu tidak jadi apa-apa bro gitu. Penelitian doktor, profesor, kalau kemudian tidak diekspos, dan itu maksudnya bukan mohon maaf lebay, bukan mohon maaf juga maksudnya gaya-gayaan, tidak. Tapi mau tidak mau itu adalah sebagai salah satu keharusan yang harus kita lakukan. Jadi semua sangat berkesan. Saya mohon maaf mungkin sedikit lagi menguatkan, menanggapi dari tadi kawan saya ya, Bang Ajis ya, yang terkait PNS bagaimana. Saya sedikit mengulangi Bro Kiman ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan pada diri saya bahwa kita sekali lagi alumni IPB ini hebat. Kita punya energi dan kapasitas yang sangat luar biasa. Sayang kalau sekelas kita alumni IPB itu hanya menyelesaikan atau mengurusi hanya 1-2 urusan. Kita 3, 4, 5 mungkin 10 urusan sehari bro. Hari ini bukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Semua bisa dikerjakan. Jam 8 rapat di Bogor, jam 2 rapat di Bandung, sorenya rapat di Surabaya. Hari ini bisa bro. Hari ini bisa. Dan kita punya kelas itu. Saya sedikit memberikan masukan. Mohon maaf ya, kita tahu bukan maksudnya merendahkan. PNS kan kita tahu bro, gaji wallahi tidak bermaksud merendahkan. PNS kita tahu, sehebat-hebatnya PNS paling juga 20 juta yang resminya bro, pendapatannya. Dan kalau kita bicara hari ini, itu berat bro normalnya. Berat gitu kan, dengan gaya kita yang melewati batas normal kan begitu. Nah, maksud saya, walaupun mungkin kawan-kawan jadi PNS, jadi dosen, sebetulnya kalau bicara kita ngomong uang, ya kalau kita ngomong uang mah instrumennya usaha gitu kan, instrumennya usaha. Apalagi kita aktivis yang sudah punya banyak modal. Saya sedikit cerita pendek. Saya punya organisasi tingkat nasional namanya Himapindo, Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia. Visinya menjadikan pengusaha, menjadikan mahasiswa menjadi pengusaha sebelum sarjana. Saya hampir keliling setiap bulan itu ke luar daerah bro. Dan 100% saya tidak mau dibayar hotel, restoran, pokoknya 10 sampai 15 juta sampai 20 juta saya habis kalau keluar daerah. Dan itu 100% biaya sendiri dan saya tidak pernah nerima, tidak mau dibayar. Walaupun saya resmi diundang kampus, dibayar saya tidak selalu tolak. Karena saya hanya ingin menunjukkan pada diri saya sendiri bahwa ini waktunya kita mengabdi. Jadi saya nganggap kelas-kelas kita nih alumni IPB angkatan 34 nih, kelasnya udah kelas memberi semua bro. Jangan lagi berpikir lagi meminta. Kita semua memberi, mau besar mau kecil, kelas memberi lah kurang lebih begitu. Itu adalah tingkatan tertinggi kan. Ini yang harus kita positioningkan dari sisi pendekatan punten saya. Mungkin itu Bro Kiman. Baik, makasih Bro Budi ya. Itu istilahnya IPB itu istilahnya mengini kita ya, menginspirasi ya. Poinnya kan di situ tadi ya. Betul. Bro Inya gimana? Ya pastilah. Enggak, sampai sekarang ada nggak organisasi yang membekas? Oh, kalau yang membekas HMI ya. HMI ya, oke. Jadi HMI itu mewarnai ya? Karena paling belakang, belakang. Nampaknya sama kita bro. Kalau aku beda sama Bro Budi. Bro Budi kan masih sering membangun. Saya keluar dari DKM karena patah hati. Oh iya. Yang membuat hati patah itu dilupakan. Jadi dihilangkan, kemudian pindah jatuh cinta pada yang baru gitu ya. Oh, iya. Ada umurnya di DKM nggak nikahin beliau kali bro, jadinya maka Oke, ini asik nih ya. Benar kata Anis tadi ya. Kalau kita bicara ke aktivis ini nggak selesai nih. Karena yang kita undang ini aktivis. Aktivisnya itu juga levelnya udah tinggi sekali gitu ya. Dan ini sesuatu hal yang apa ya, yang lumrah ya, karena kehidupan sehari-hari kan. Kehidupan sehari-hari. Enak gitu, ngalir gitu. Tapi poinnya gitu. Saya senang sekali kemarin ya. Kita kan di rumah anak itu selalu kita motivasi agar jadi aktivis. Saya senang sekali kemarin saya anak kita yang cewek itu, anak dia kita? Enggak ya, anak saya. Anak saya itu. Saya senang bro. Jadi selama ini kan yang disampaikan kan mungkin prestasi akademik. Tapi tiba-tiba dia bilang, "Ayah, kakak udah jadi ketua kelas." Wah, itu senang kita kan. Karena memang gitu. Kita merasakan nextnya
itu juga menjadi modal dia. Nah, jadi ini juga mungkin sedikit banyaknya menginspirasi kita ya. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.